Liburan panjang telah tiba. Reza, seorang fotografer lepas dari Jakarta, mengajak 3 sahabatnya Dina, Galih, dan Sari untuk berlibur ke Bali. Mereka sudah lama merencanakan perjalanan ini. Langit Jakarta sore itu tampak murung. Reza menatap keluar jendela kafe tempat ia biasa menyunting foto-foto hasil pekerjaannya. Secangkir kopi hitam telah mendingin di samping laptopnya. Di layar, foto-foto sunset, pantai, dan senyum turis tampak cerah, berkebalikan dengan pikirannya. Sudah lama ia ingin pergi, bukan hanya liburan, tapi melarikan diri dari kekosongan yang makin hari makin menelan dirinya. Gue udah dapet tiket murah ke Bali, 4 orang. Lu, gua, Dina, Sari. Berangkat Jumat ini. Suara Galih menyusul lewat voice note di ponsel. Tapi bukan ke Kuta, kita ke pulau sebelah, Lembongan. Reza menyeringai kecil. Galih memang selalu penuh kejutan. Ide itu menggoda, pulau kecil, laut biru, jalan setapak di antara tebing, dan yang paling penting, jauh dari keramaian. Namun ada sesuatu dalam kata Lembongan yang membuat tengkuknya dingin. Ia merasa pernah mendengar nama itu dalam mimpi, atau sesuatu yang menyerupai mimpi. Suara ombak, jeritan, bayangan hitam. Malam itu, Reza terbangun dengan napas tersengal. Ia memimpikan laut yang luas, di mana sebuah perahu kecil menunggu di dermaga berkabut. Di dalamnya, duduk seorang pria tua dengan sorot mata kosong, seolah menunggu dia. 2 hari kemudian, mereka tiba di Bali. Udara hangat, aroma dupa, dan deburan ombak menyambut mereka di Sanur. Dina yang biasanya cerewet, mendadak pendiam. Di villa, ia memandangi laut tanpa berkata apa-apa. "Kamu kenapa?" tanya Sari. "Semalam, aku mimpi kita naik perahu, tapi gak pernah sampai," gumam Dina pelan. "Dan aku dengar ada yang bisikin namaku dari laut." Reza langsung menoleh. Ia tidak sendiri. Keesokan paginya, mereka bangun telat. Mobil sewaan yang membawa mereka ke pelabuhan tersendat macet. Saat mereka tiba, speedboat terakhir ke Lembongan telah berangkat. "Gimana nih? Mau balik ke villa?" tanya Galih, gusar. Tiba-tiba, dari ujung dermaga, muncul seorang pria tua. Pakaiannya lusuh, topinya dari anyaman daun kelapa, dan wajahnya seperti dipahat waktu. "Masih mau ke Lembongan?" tanyanya. "Bisa, Pak. Katanya kapal terakhir sudah jalan," ujar Reza. Pria tua itu tersenyum tipis, giginya hitam. "Masih bisa. Tapi ini penyeberangan terakhir hari ini. Tak ada lagi setelah ini." Mereka saling pandang. Reza merasa detak jantungnya melambat. Tapi entah kenapa, langkah kakinya tetap maju. Perahu kecil itu tampak tua, dicat merah pudar, dengan nama Sengkala tertulis di samping. Angin mendadak berhenti saat mereka menaikinya. Meski ragu, keempatnya setuju. Mereka sudah booking penginapan di sana dan tak ingin melewatkan malam pertama. Mereka naik perahu tua kayu yang sudah mulai lapuk. Langit mulai mendung. Saat perahu menjauh dari daratan, suasana berubah. Laut menjadi tenang, terlalu tenang. Tak ada suara burung camar, tak ada perahu lain, dan matahari seperti berhenti di balik awan. Dina memegang tangan Sari, merasa tidak nyaman. "Pak, berapa lama lagi sampai?" tanya Reza. "Sebentar lagi," jawab si bapak tua, tapi dia tidak menoleh. Tangannya gemetar menggenggam kemudi. 1/2 jam berlalu, namun tak ada daratan terlihat. Lalu kabut tipis mulai turun, makin lama makin tebal. Dunia mereka berubah menjadi putih kelabu. Reza memotret suasana itu, tapi ketika ia melihat hasil foto di kameranya, wajah mereka semua terlihat kabur. Kecuali si bapak tua. Wajahnya tampak jelas, menatap langsung ke kamera, padahal ia tidak pernah berbalik. Galih mulai panik, Sari mulai muntah.
Tiba-tiba perahu berhenti. "Sudah sampai," kata si bapak. Suaranya kini seperti bergema. Mereka melihat ke depan, sebuah pulau kecil yang tidak seperti yang mereka lihat di brosur. Pulau itu gelap, pepohonan kering, pantainya sunyi, tidak ada villa, tidak ada orang, hanya pasir hitam dan angin yang berdesir aneh, seperti bisikan. Mereka turun, menoleh untuk mengucapkan terima kasih, tapi perahu dan bapak tua itu sudah tidak ada. Pulau itu terasa aneh. Langitnya kelam, walau belum malam. Malam tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka menemukan bangunan tua seperti bekas penginapan dan memutuskan berlindung di sana. Reza memotret ruangan, tapi hasil fotonya selalu menampilkan bayangan hitam berdiri di pojok. Satu persatu mereka mulai mendengar suara-suara. Langkah kaki di luar, ketukan di jendela, suara perempuan menangis. Dina berteriak ketika melihat seseorang berdiri di depan kaca, dirinya sendiri, tapi dalam kondisi seperti mayat membusuk. Mereka mencoba keluar dari pulau itu keesokan harinya, tapi tak menemukan perahu. Pulau itu seperti mengurung mereka. Hari demi hari, mereka merasa seperti dilupakan. Handphone tak ada sinyal, makanan habis, dan malam semakin mencekik. Mereka berjalan kembali menyusuri pulau dengan langkah berat. Reza memimpin, membawa senter dari tasnya. Di kejauhan, mereka melihat sebuah bangunan seperti rumah penginapan tua, dindingnya dipenuhi lumut dan jendela pecah. "Kita nginep di sini dulu," kata Galih. "Besok pagi kita cari kapal." Dina menggigil. Ia tak yakin mereka akan melihat pagi lagi. Di dalam bangunan itu ada sisa-sisa kehidupan, kasur tua, koper rusak, buku yang terbuka, dan jejak tangan berlumur lumpur di dinding. Malam itu mereka tidur bergantian, namun tak ada yang benar-benar tidur. Jam 2 pagi, Dina mendengar suara perempuan menangis di luar. Ia mengintip dari jendela dan melihat sosok wanita berbaju putih duduk menghadap laut. Tapi saat ia menoleh lagi, wanita itu ada di belakangnya, menyeringai dengan wajah tanpa mata. Keesokan harinya, Galih menemukan pintu jebakan di bawah lantai rumah. Sebuah tangga batu menurun ke dalam tanah. Mereka menyusuri lorong sempit dan menemukan ruangan kecil penuh ukiran kuno. Di dindingnya tertulis dalam aksara Bali tua, "Setiap 7 tahun, 4 jiwa harus datang. 3 untuk pulau, 1 untuk pengganti penjaga." Sari menggigil. "Kita 4 orang. Ini tentang kita." Di pojok ruangan ada sebuah buku harian milik seseorang bernama Made Wiranata, tertanggal tahun 2001. Di dalamnya tertulis, "Kami datang ke pulau ini karena tersesat. Ternyata pulau ini bukan di dunia yang sama. Waktu tak berjalan normal. Kami mencoba melarikan diri, tapi air laut mengembalikan kami ke pantai. Hanya 1 dari kami yang selamat, dan dia harus menggantikan si penjaga." Malam keempat, Galih mulai berubah. Ia jarang bicara dan matanya terlihat kosong. Suatu malam, saat mereka tidur, ia menghilang. Reza menemukannya berdiri di pantai, menghadap laut. "Mereka bilang aku harus tinggal. Kalau aku tinggal, kalian bisa pergi," katanya dengan suara pelan, bukan suara Galih yang biasa. Galih berjalan ke laut, dan tubuhnya tenggelam tanpa suara. Dina histeris, Sari jatuh pingsan. Reza hanya bisa menatap kosong, menyadari memang benar. 3 untuk pulau, 1 untuk menggantikan penjaga. Di malam ke-7, pulau mulai berubah. Angin berhenti, laut menjadi kaca hitam. Dari laut muncul suara seperti ratapan dan tawa. Reza menyadari waktunya hampir habis. Ia memutar otak, jika 1 harus menggantikan penjaga dan 3 bisa selamat, maka aku yang tinggal, kata Reza.
Kalian berdua naik perahu itu. Di kejauhan muncul kembali perahu tua yang pernah mereka naiki. Tanpa suara, mendekat ke tepi pantai. Dina menolak. Jangan, kita harus bertiga. Kalau kita bertiga naik, kita semua akan kembali ke sini. Tapi kalau aku tinggal, kutukannya selesai. Kalian akan sampai ke Bali. Sari dan Dina naik dengan air mata mengalir. Reza berdiri di pantai, menatap mereka. Saat perahu menjauh, Reza merasa angin menghisap dirinya. Tubuhnya menjadi ringan, tapi jiwanya terasa tertanam di pulau itu. 1 minggu kemudian, Dina dan Sari ditemukan terdampar di pantai Sanur oleh nelayan. Mereka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi lemah dan kebingungan. Cerita mereka dianggap halusinasi. Namun satu hal yang membuat polisi bingung, kamera Reza ditemukan dalam tas Sari. Foto terakhir di dalamnya adalah Reza berdiri di pantai hitam, tersenyum, dan di belakangnya berdiri 4 bayangan hitam seperti roh kuno. Dina yang akhirnya kembali ke Jakarta bermimpi setiap malam tentang Reza. Tapi dalam mimpinya, Reza bukan lagi manusia. Matanya hitam dan ia selalu berbisik, 7 tahun lagi, giliranmu.